Mohon izin teman-teman, kebetulan saya lagi di luar kota juga, jadi mungkin pencahayaan suara harapan saya semuanya baik ya. Ya, baru di kota mana, Coach? Lagi di Bojonegoro, Betina, lagi ada Oh, proses di Cepu, Pertamina. wah, mantap. Jadi 3 hari di sini kita ada in-house training yang berbatch-batch. Mm-mm. Biasa, ngabisin anggaran. Oh, ngono Ini akhir sudah sisa, tahun ya. Oke. gitu. Oke, langsung ke slide aja. Kode, minta tolong. Yes. Malam hari ini kita bicara masalah planning ya. Planning 2025, di mana semua orang mempunyai pikiran, mempunyai anggapan bahwa 2025 tidak lebih baik dari 2024. Apa benar? Nanti kita lihat dan kita bahas sama-sama ya. Nah, hari ini kita semua bergabung dalam suatu organisasi atau kita sebagai pengusaha yang menghasilkan produk atau jasa ya. Ibarat kata kalau saya bilang sebuah produk atau organisasi kita adalah sebuah piramid, kalau kita bicara malam hari ini adalah bicara faktor yang ada di luar. Silakan slide selanjutnya, Wade. Nah, kalau kita bicara internal forces atau kekuatan internal, kita udah bahas di bulan Januari. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat dan join di Biskom Januari, kita bahas Porter Way. Bagaimana ada 5 kekuatan untuk menguatkan internal kita. Bagaimana mencari supplier yang bagus. Bagaimana mencari kriteria market yang tepat. Bagaimana kita menyikapi sumber daya kita. Bagaimana menyikapi macam-macam. Ada 5 faktor. Itu kita bicara di Five Porter Way. Itu kita bicara masalah internal forces. Atau kekuatan internal kita. Perusahaan kita, diri kita, kalau jasa ya. Dan semua yang ada dalam diri kita sendiri, produk maupun jasa maupun organisasi kita, itu apa yang menjadi kekuatan kita. Oke, lanjut ke Ade. Kita bicara strength dan weakness, ya, S dan W. Ini hal yang umum. Kekuatan kita apa? Oh, produk kita bagus. Produk kita ada di tiap kota. Produk kita dikenal oleh orang-orang karena sudah lama. Produk kita adalah organisasi yang solid. Kelemahannya apa? Turnover manusia. Kelemahannya apa? Susah mendapatkan tenaga ahli. Kelemahannya lagi apa? Operasional yang belum excellent atau belum efisien. Kita bisa tahu itu dari internal forces atau dari porter ini. Nah, malam hari ini, khusus malam hari ini, kita akan bicara hambatan dan tantangan yang berasal dari luar. Next. Nah, kita bicara masalah opportunity dan threat. Kesempatan, peluang, dan tantangan yang berdiri dari luar. Ini kan bukan sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Artinya, apa aja itu? Kita akan bahas ini malam, apa aja. Kalau dalam internal kita nggak bahas lagi karena sudah dibahas di Januari. Nah, untuk melihat atau planning 2025, kita perlu tahu tantangan apa yang kita bisa hadapi di 2025 dan peluang apa yang kita bisa dapat supaya di 2025 kita juga bisa maju, tumbuh berkembang, dan menjadi glory. Next. Ada satu teori yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu teorinya namanya pestle analysis. Dari namanya sudah jelas ya, pestle. Singkatan dari P-nya political, E-nya economic, S-nya social, T-nya teknologi, E-nya environment, dan L-nya legal. Ya, jadi kita akan bahas 5 hal ini dari sudut pandang kita masing-masing. Harapan saya pribadi, kita bisa diskusi ya. Karena kan Bapak Ibu juga pelaku bisnis nih. Selama 2024 kita mulai evaluasi apa yang menjadi hal-hal positif kita dan apa yang menjadi hambatan dan tantangan kita ke depan. Itu ya. Lanjut. Step yang kita lakukan ini, step yang kita lakukan ini dalam teori pastel ini, yang perlu kita lakukan adalah satu, kita identifikasi tren eksternal kita. Dari mana? Kenapa gambarnya ombak? Kita biasa kalau di pantai kan lihat ombak dari jauh itu kan tinggi ya. Tapi ketika sampai di pinggir ternyata pendek. Apa yang kita prediksi? Wah, ini bakal besar. Ternyata cuma sedikit
efeknya. Cuma sedikit hasilnya. Sehingga kita hanya menerima riaknya aja. Kenapa kami pasang gambar pada external trends itu adalah bentuknya ombak. Karena kita kalau di pinggir pantai, kita kan melihat tuh, ombak itu seolah-olah seram, seolah-olah bagaimana. Ternyata saya pinggir cuma riaknya aja, kecil aja. Ya, supaya teman-teman ingat, oh kalau kita mau melaksanakan pastel, satu yang terkan adalah identifikasi tren dari eksternal itu apa aja. Hal-hal apa yang menjadi booming, hal-hal apa yang viral akhir-akhir ini. Apa yang kedua berikutnya? Tetapkan implikasinya apa terhadap bisnis kita dan kita wajib memutuskan apa yang harus kita lakukan dari implikasi tersebut. Setelah tahu ombaknya seperti itu, berikutnya apa? Wah, ini bakal kena ke saya ini. Kalau kena ke kaki enak dingin. Ya kan? Sensasinya keri-keri bagaimana? Lah kalau airnya sampai kena ke badan kan basah semua. Kemudian action apa yang kita harus putuskan? Setelah kita basah semua, ganti baju atau bagaimana? Itu ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas segi politikal. Nanti kita bisa diskusikan ya poin-poinnya ya. Segi politikal ini yang kita lihat adalah faktor politik yang dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan pemerintah. Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, kita tahu bahwa Presiden Prabowo terpilih di Oktober 2024 dilantik ya, dilantik 2024 menggantikan presiden sebelumnya Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat trennya harusnya nggak terlalu berbeda dengan presiden sebelumnya, karena kita lihat secara kebijakan, secara way of life atau pemikirannya juga sama, mirip-mirip. Cuma ada satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa kerangka hukum, peraturan itu lagi dikencengin oleh Pak Presiden Prabowo. Ya, kita perlu lihat ini. Saya dari praktisi HR minggu lalu dapat satu salinan putusan MK. Itu merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terutama klaster Omnibus Law yang di tenaga kerja. Salah satu implikasinya apa? Orang kontrak yang dulu boleh terus kontrak. Kalau dulu kan undang-undang yang lama kan cuma 2 kali kontrak, 3 tahun maksimal. Di Omnibus Law diganti oleh Presiden Jokowi. Boleh kontrak seterusnya, asal setiap 5 tahun kamu bayar pesangonnya. Setahun kerja pesangon sebulan. Di Undang-Undang 6 2023 sudah diatur sedemikian rupa. Oleh MK dirubah. Begitu Presiden Jokowi turun, langsung dirubah. Karena ada yang gugat. Sehingga kontrak maksimal 5 tahun sekarang. Lebih dari 5 tahun, wajib karyawan tetap. Berubah lagi ya, secara politik ya. Secara hukum juga berubah ya. Nah, kita kan harus menyesuaikan. Waduh, selama ini saya mendapatkan arahan dari undang-undang, dari Cisnaker, dari siapapun, bahwa kontrak boleh. Mau tahunan, mau 6 bulanan, mau apa, boleh. Asal kewajibannya setelah kontrak selesai, per tahun saya bayar sebulan gaji. Sekarang ini di undang-undang yang baru yang digugat oleh para serikat pekerja itu, dan MK mengabulkan, itu seperti itu aturannya. Dan juga sekarang ini untuk UMR itu akan ditentukan oleh pemerintah dan tripartit. Kalau dulu kan ditentukan oleh perusahaan dan wakil serikat pekerja. Sekarang dikembalikan ke pemerintah. Sehingga ada kemungkinan UMK ke depan ada faktor politikal. Apa itu Pak faktor politikal? Artinya kenaikan UMK-nya bisa lompat dari sebelumnya supaya gubernurnya, wali kotanya dapat terpilih lagi dan dapat simpati dari para buruh. Tuh, kan pengaruh ya. Nanti kita harus hati-hati nih. Ada kebijakan apa ini di atas bisnis kita? Belum lagi perpajakan. 2-3 bulan lalu kita mendapatkan informasi akan ada kebijakan Cortex. Apa sih Cortex tersebut? Kebetulan KBC juga mengadakan MPG. Saya juga penasaran Cortex seperti apa. Karena partner saya pajak ngomong, wah kalau Cortex susah Pak, karena semuanya terdeteksi. Mulai rekening bank, mulai hutang, mulai aset, semuanya milik WP. Ketahuan semua di Cortex. Dan terbuka. Nah, saya ingin tahu sejauh mana sih implikasinya. Saya ikut MPG waktu itu, Pak Purwo yang ngajar, saya baru tahu, wow, sampai seperti ini ya efeknya ya. Kalau udah kortek, uang kita kemana, arus kas kita kemana, semuanya kebaca oleh pajak. Sehingga kebijakan kita ke depan, bagaimana kalau ada penjualan tanpa mau PPN, Pak? Boleh nggak pakai 000 di NPWP-nya? Boleh nggak pinjam NIK orang lain? Efeknya udah kemana-mana itu.
Ya, kita mulai berpikir nih, wih secara politik bagaimana nih kebijakan pajak ini? Belum lagi perjanjian perdagangan. Akan ada perubahan, Bapak Ibu ke depan di 2025 ini. Apalagi arah kebijakan luar negeri dari Presiden Prabowo ini. Akan ada perubahan. Di mana hubungan internasional kita, bilateral kita, mempengaruhi akses pasar serta persaingan internasional. Di beberapa waktu yang lalu kita tahu ya, bahwa Korea Utara mulai meningkatkan ketegangan dengan meledakkan perbatasan dengan Korea Selatan. Korea Selatan ketakutan, akhirnya Amerika mulai masuk tuh. Belum lagi Taiwan beli mesin dari atau beli alat dari Amerika, sehingga Cina nggak terima. Cina akhirnya berpatroli keliling di perbatasan dengan Taiwan. Ini kan udah mulai naik tuh eskalasinya tuh, secara bisnis. Nah, kalau saya seorang importir, akibatnya apa ke saya ini? Apalagi perang Ukraina dan Rusia juga belum kelar. Efeknya apa ini ke saya? Coba dipikirin tuh, ya. Apalagi stabilitas politik. Hari ini iklim politik negara kita saat ini menurut survei ya, kepuasan masyarakat masih di level 70-80% terhadap kinerja Presiden Prabowo. Di mana ketika dia ada pelatihan di klub ke Magelang dengan kabinetnya, dia bilang bahwa semua biaya saya tanggung pribadi. Belum lagi beberapa menteri yang dia tunjuk langsung action. Itu Menteri Perumahan Manwar Sirait langsung bangun rumah di tanahnya sendiri. Jadi menteri itu punya tanah di Tangerang, kalau saya nggak salah baca. Di Tangerang dia punya tanah sekian hektar, dia donasikan untuk masyarakat dan dia bangun rumah murah untuk TNI, Polri, dan PNS. Artinya kebijakan ini pengaruh ya. Wih, ada perubahan ini, ada pergeseran ini. Sehingga kalau kita lihat, next, Kode. Nah, kalau kita lihat di headline mana-mana, Cina akan bantu dana program makan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Nah, teman-teman yang bergerak di catering, bagaimana? Implikasinya bagaimana? Ya kan? Teman-teman yang bergerak di bidang kantin sekolah, ketika program ini jalan, kantinnya bagaimana nasibnya? Dan saya baru baca juga di Sindo bahwa Indonesia resmi bergabung menjadi mitra BRICS. Nah, apa implikasinya? Kalau Indonesia udah masuk BRICS, artinya mata uang udah nggak pakai dolar di rencananya. Mereka udah punya sendiri mata uang untuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Walaupun mereka bicara bahwa BRICS ini bergerak di bidang perdamaian dunia, ya kan, bergerak di bidang ekonomi, tapi pasti akan ada hubungan dengan dunia-dunia barat. Dan kita mulai berpikir nih, wih, implikasinya terhadap bisnis saya apa secara politik? Ya, kita lihat dulu ini, kita teropong dulu, bagaimana? P-nya udah jalan ya. Next, Wade. Ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang mengacu pada aspek keuangan dari perekonomian umum. Jadi kita mulai tarik ya biaya atau apa namanya proyeksi makro menjadi mikro ke bisnis kita. Satu, bagaimana tingkat suku bunga hari ini? Bapak Ibu sekalian, saya perlu ngobrol atau share bahwa beberapa waktu ini klien-klien saya pribadi itu sering curhat ya, edisi sambat, bahwa perbankan hari ini untuk mengucurkan kredit, memberikan pendanaan, itu sangat-sangat rigid atau sangat-sangat terbatas. Jadi tidak seperti dulu. Ada jaminan, ada operasional apa segala, akan dengan mudah dikucurkan. Nyata enggak hari ini. Dengan angka deflasi Indonesia 4-5%, mereka benar-benar dapat perintah dari BI untuk memperketat pengeluaran dan pembelanjaan, terutama di sektor kredit. Pengaruhnya apa? Bapak Ibu sekalian, saya perlu ngomong bahwa di revisi Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja itu, hari ini bank bukan kreditor preferen. Sehingga kalau ada perusahaan pilot, yang pertama harus dibayar adalah gaji buruhnya. Bukan bayar bank, di mana kita punya aset agunkan ke bank. Dirubah oleh MA. Nah, ini kan hal juga berimplikasi nih. Artinya bank pun kalau memberikan kredit, pasti akan diturunkan dari beberapa limit dari appraisal. Karena pada prinsipnya, kalau perusahaan ini baik-baik saja sih enak. Kalau perusahaan ini besok-besok ada apa-apa, bagaimana? Saya udah bukan preferen loh. Saya bukan orang pertama yang harus dibayar ketika dia pilot. Karena tenaga kerja harus dibayar dulu tuh. Pesangonnya harus keluar dulu.
sisanya baru masuk ke bank. Padahal jaminan saya yang pegang. Implikasinya gimana ke depan? Mau nggak orang mau invest? Betul ya? Orang udah nggak mau invest di manufaktur tuh. Mainnya trading. Cepat soalnya. Lempar barang dapat duit. Duit cepat. Trading kan seperti itu ya. Begitu barang ini sepi, geser barang yang baru. Apa yang lagi rame? Dia main itu. Begitu sepi mulai turun, lo geser lagi. Seperti itu. Ya. Lah udah seperti itu. Bagaimana kondisi pasar tenaga kerja? Bagaimana tingkat pengangguran? Kita sama-sama tahu ya bahwa manufaktur ini adalah bisnis yang menyedot tenaga kerja yang paling besar dan paling banyak. Bayangkan kalau manufaktur udah nggak mau berkembang, nggak mau bertumbuh, dan tidak ada yang baru, semua pindah ke trading, semua pindah ke dagang, di mana tenaga kerja juga terbatas, nggak terlalu banyak, dan semuanya cepat. Selama ada dagang yang diputar atau yang dijual, atau dibeli atau didistribusikan, banyak tuh tenaga kerjanya. Ketika udah mulai low, digeser semua, dipinggirkan semua. Ya, kita mulai mikir nih, wah secara ekonomi ini saya harus bagaimana ini tahun depan? Bagaimana dengan berlakunya undang-undang yang baru yang diamanahkan oleh MA? Omnibus Law mau dirubah total, terutama klaster tenaga kerjaan. Efeknya apa ke kami? Apalagi saya juga perusahaan manufaktur. Betul ya? Kita mulai berpikir tuh. Bagaimana dengan fluktuasi nilai tukar? Perdagangan internasional. Bergeser nggak? Kalau BRIC ini mengeluarkan mata uang tiba-tiba. Atau semua mata uang dengan Trump naik, dirubah menjadi kripto. Kita perlu beli Bitcoin nggak? Nah, kita mulai berpikir ya. Next, KD. Nah, hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada survei bahwa proporsi kelas menengah Indonesia ya, yang dulu sebanyak 47,85 juta penduduk, itu nilainya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, year on year di 2019, di mana waktu itu di angka 57 juta 33 penduduk. Artinya apa? Banyak orang mendadak tidak mempunyai kemampuan untuk beli. Daya belinya menurun. Ya, kelas menengah itu kalau saya boleh ngomong yang mempunyai spending bulanan, pengeluaran bulanan di angka 6 jutaan. Itu termasuk kelas menengah. Hari ini banyak yang turun ke kelas miskin karena kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang. Ya. Imbasnya apa? Hari ini secara properti kalau Bapak Ibu lihat ya, tren rumah itu mulai mengecil. Lebar 5, panjang 10, 2 lantai. Harganya dipangkas oleh developer. Karena apa? Kondisi market. Kalau saya masih ngotot di angka 4 miliar, 5 miliar, nggak ada yang ngambil. Akhirnya 4 rumah harga 4, 5 miliar, di mana lebar 10 dipotong jadi 2. Betul ya? Ini kan tren berikutnya. Rumah-rumah kecil. Nggak terlalu besar juga. Kemudian ada yang namanya revenge spending. Kalau dulu orang kelas menengah, kan senengannya kan belanja untuk fashion nih. Fashion itu kan bukan berarti baju ya. Pokoknya untuk gaya lah. Apakah kacamata, apakah topi, apparel, apa segala. Karena harganya nggak terjangkau, ya, nggak terjangkau. Mereka mulai cari barang-barang yang affordable luxury. Apa itu? Kosmetik. Jadi karena dia nggak bisa beli kacamata yang bagus, nggak bisa beli sepatu jutaan, dia beli kosmetik yang bagus untuk dia punya penampilan. Ya. Hari ini kita lihat bahwa tren Labubu. Ini waktu Jakarta kemarin launching, ruangnya luar biasa. Padahal kita lihat, alah hanya boneka seperti ini aja. Kosmetik, Bapak Ibu kami sedang melakukan riset karena ada klien yang rencana buka toko kosmetik cukup besar, rencananya 2 lantai, dan kita ambil punya lokal. Saya baru tahu bahwa Maybelline itu mengeluarkan produk grade bawah loh, baik bedak maupun lipstiknya. Dia mengeluarkan grade di angka 20-30 ribu. Dan Maybelline ini ketika kita survei, kami ngambilkan survei Monkey, itu ibu-ibu yang di pasar yang jualan itu menggunakan Maybelline. Saya kaget tuh, Maybelline itu kan mahal. Enggak Pak, ada yang 25 ribu bedaknya. Foundationnya ada yang harga segini. Artinya apa? Dia balas dendam dengan beli barang
Branded tapi harganya yang affordable. Harganya di bawahnya. Dia nggak mau spendingnya barang mewah yang bagaimana. Nah, sekarang Anda yang bergerak di bidang souvenir, di bidang fashion, di bidang apapun, coba dipikirin. Besok barang apa yang tren yang saya harus jual? Yang saya bisa lempar dengan cepat. Karena orang-orang kelas tengah ini udah nggak bisa mampu beli barang-barang yang cukup branded sehingga dia beli yang bawahnya untuk balas dendam. Karena pada prinsipnya manusia akan belanja kok, akan keluar uang. Apakah untuk hobi, apakah untuk makan, apakah untuk fashion, apakah untuk apa, pasti akan keluar. Cuman akan diturunkan spendingnya. Nah, Anda yang berada di level premium, ada yang berada di level tengah, coba dipikirin tuh, kita mau belanja yang bagaimana. Betul ya? Apalagi ada isu serbuan mobil listrik dari Cina. Karena Eropa dan Amerika sudah nggak mau terima listrik dari Cina. Karena produksi lokalnya kalah bersaing. Beberapa waktu lalu saya dengar bahwa VW akan tutup produksi di beberapa kota. Karena udah nggak kompet. Dalam 1 tahun, secara worldwide, dia hanya jual 300 unit VW. VW itu berarti Jerman ya, Eropa ya. Bayangin, sekelas VW loh, yang udah berdiri ratusan tahun, bisa bergeser seperti itu. Kalah dengan pemain baru. Ya, secara ekonomi coba dipikirin. Apa sih kira-kira dampak ekonomi ke bisnis saya, ke usaha saya, dan apa yang harus saya lakukan? Next, Wade. Sekarang kita bicara sosial. Faktor sosial ini Bapak Ibu sulit diukur karena gak sama dengan ekonomi maupun politik. Betul ya? Karena sosial ini berhubungan dengan gaya hidup, karakteristik, demografis, faktor ekonomi. Saya tuh baru tahu loh, Bapak Ibu, bahwa di Bojonegoro dan Cepu ini banyak sekali toko servis jual iPhone, Apple. Saya baru tahu. Wih, kok banyak ya di sini ya? Bahkan di Surabaya pun nggak sebanyak ini. Kemarin saya dengan tim saya sempat keliling explore, dia bilang, Pak, kok banyak Apple Store di sini ya? Apakah Apple Store di Gmap atau yang benar-benar dari iPhone atau Apple, ada yang lokal punya. Ternyata setelah saya memberikan training, level bawah, security, driver, dan juga ASE di Pertamina, bawaannya iPhone semua ternyata. Dan itu membawa dampak demografis ke Cepu, Bojonegoro, dan sekitarnya. Jadi orang yang belanja aksesoris iPhone itu tinggi. Orang yang mau nyerviskan handphonenya tinggi. Tipe terbaru itu tinggi di sini belanjanya. Mungkin lebih tinggi tingkat belanja dibanding Surabaya atau kota-kota lain. Karena memang spendingnya, gajinya untuk level driver saja di sana, regular salary-nya aja 6 juta. Itu belum ada lembur, belum tunjangan lainnya. Kotor-kotor dia terima 8 juta sebulan. Itu level driver di Pertamina. Outsourcing itu. Bukan pegawai tetapnya mereka. Artinya apa? Secara bonus demografi di daerah Bojonegoro, Cepu dan sekitarnya diuntungkan sehingga ekonominya jalan. Ya, saya baru berpikir, oh iya saya baru tahu kenapa kok di sini banyak iPhone Store atau toko-toko Apple. Ya, faktor demografi, usia, jenis kelamin, etnis, preferensi konsumsi, sehingga kalau saya dekat dengan Pertamina, di sini ada 2 kilang. Jadi di Cepu itu agak depan tuh ada 1 kilang, itu untuk gas, yang agak ke belakang itu minyak solar. Dulu dia kerjasama dengan Exxon untuk explore, sekarang Exxonnya udah kembali, sekarang full 90% dioperate oleh Pertamina. Loh, artinya apa? Lingkungan sekitarnya, masyarakatnya, gaya hidup mulai naik. Betul ya? Karakteristik demografis dan preferensi konsumnya tinggi. Di Bojonegoro ini, fast food apa yang tidak ada, yang di Surabaya ada, di sini nggak ada. Semua ada. Sehingga ketika saya keliling, lah podo yang Surabaya. Sorry bahasa saya, ini kan sama saja dengan Surabaya. Karena restoran fast foodnya, apa segala semuanya sama. Betul ya? Karena preferensi masyarakatnya udah sekelas dengan kota besar. Walaupun ini tingkat 2. Gitu ya. Tren gaya hidup, perubahan cara kerja, perubahan komunikasi. Bagaimana dia memanfaatkan waktu luangnya. Itu juga mempengaruhi produk loh. Kalau Bapak Ibu sadar, belakangan ini mal-mal yang sepi itu diganti dengan persewaan
PlayStation. Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan ya di mal-mal besar, saya nggak tahu di Malang, kalau di Surabaya dan di luar kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, mall yang kosong diisi persewaan PS di mana tiap 15 menit biasanya 20.000. Anda bisa having fun di sana, waktu luang bisa dipakai di sana. Dan cukup ramai peminatnya. Karena anaknya main, orang tuanya ikut main mendampingi. Bahkan anaknya bermain dengan temannya yang lain, didampingi orang tuanya di situ. Dan ramai banget, sehingga orang mulai spending makanan. Nah, kan mulai gerak tuh ya. Artinya trennya udah mulai bergerak nih. Mall isinya sekarang udah isinya untuk rekreasi. Baik rekreasi secara game atau rekreasi yang lain. Bukan rekreasi belanja. Karena preferensi belanja orang sudah online sekarang. Tidak offline, pegang, atau melihat. Hanya mall-mall tertentu aja yang menyediakan. Yang lainnya udah geser ke online. Itu ya. Keyakinan konsumen, sikap konsumen dalam milih barang juga bergeser. Next, Ko Ade. Kalau dulu, kalau dulu yang ngomong adalah Helmi Yahya, Anda percaya? Betul ya? Wih, produknya kalau yang ngomong Helmi Yahya pasti bagus. Hari ini, ketika kita beli barang, ayo kita tes. Citina kalau beli barang online, yang dilihat apa? Ayo, yang dilihat apa? Komentar customernya toh. Barangnya bagus, barangnya bagus tapi sebentar rusak. Jadi preferensinya udah ke customer nih. Artinya, kalau website Anda isinya adalah CEO kita atau Anda yang ngomong di website sudah nggak dianggap sama orang. Cari testimoni dari pelanggan. Berapa yang puas, berapa yang repeat, berapa yang cocok. Itu loh gesernya sudah. Karena orang untuk beli sesuatu, memutuskan join sesuatu, itu dari opini customer, bukan dari CEO-nya. Siapa sih yang punya? Nggak dilihat. Bagaimana produknya? Langsung customer yang ngomong. Oh, ratingnya 4, bintang 4, ratingnya bintang 5. Itu yang dilihat oleh customer hari ini. Sadar nggak sadar? Kalau hari ini landing page Anda, website Anda, masih berisi wajah Anda sebagai business owner, orang nggak tertarik. Perbanyak testimoni klien. Baik video, baik foto, apapun. Ambil itu sebagai preferensi. Karena orang udah bergeser. Betul ya? Kalau dulu yang ngomong Hermanto, oh ini bagus ini. Hari ini Hermanto ngomong, Cleo ini bagus. Tetap nggak ada yang beli. Lihat bintangnya. Oh Cleo kalau diminum rasanya pahit. Oh Cleo ini. Orang kan lihat preferensi. Bukan lihat siapa yang ngomong. Tapi ngelihat pelanggannya ini gimana komentarnya. Dia kan beli dari preferensi pelanggan. Nah, gimana kita? Secara sosial. Mau berubah enggak? Mau geser enggak? Ya. Dan saya ambil dari CNN bahwa angka perkawinan Indonesia terus menurun dalam 6 tahun terakhir. Saya nggak bakal ngulik masalah angka pernikahan dan angka kelahirannya turun. Bukan. Ketika ada berita seperti ini, kira-kira EO wedding, kira-kira gedung untuk wedding, kira-kira souvenir untuk wedding, perlu berpikir nggak untuk bergeser ke bisnis yang lain. Yang menikah turun kok. Terus bisnis kita gimana? Persewaan gaun, contohnya. Make up bridal. Ngaruh nggak? Coba dipikirin. Secara sosial bergerak nggak? Kalau sekiranya ngaruh, ini saatnya Anda mulai bergeser, shifting ke bisnis baru yang ngikuti tren ke depan. Betul ya? Saya nggak nyoroti masalah BPS apa segala macam, bukan itunya. Tapi yang saya lihat adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pernikahan mulai menurun. Persewaan apa ibaratnya lighting, mungkin persewaan apa namanya, ya macam-macam, drone lah, TV besar di belakang. Oh Pak, gak turun Pak, sekarang geser ke training atau geser ke pelatihan Pak. Sehingga perusahaan-perusahaan butuh EO, butuh lighting, butuh apa untuk training anak buahnya. Boleh aja. Tapi ketika selesai training apa perlu pakai souvenir? Catering apakah perlu sampai seperti itu? Kalau karyawan yang makan. Betul ya? Nah ini yang kita harus pikirin tuh. 2025 kita mau ngapain? Itu ya. Next Kak. Sekarang kita bicara teknologikal. Hari ini dunia bisnis bergerak dengan cepat,
terutama dibantu oleh AI di faktor teknologi. Ya, kita bicara AI dan ML. ML itu adalah machine learning. Jadi sebuah layanan di mana mesin ini adalah analisa data. Jadi biasa dipakai apa, dia akan bicara, oh grafiknya seperti ini, yang saya seperti itu. Sehingga kita bisa mampu memproduksi seperti ini, seperti itu yang lebih canggih lagi dan lebih cepat. Mirip-mirip dengan AI. Tapi ML ini lebih ke, mungkin kayak PLC kali ya. PLC ya bisa ada sensor, sehingga lebih cepat lagi dia kerja. Kalau AI yang membantu kita kerja dan membantu kita untuk menganalisa, itu AI. Loh Pak, trennya ke depan itu kita akan kalah dengan AI. Bukan. Kita bukan kalah dengan AI. Tapi kita akan kalah dengan orang yang bisa menggunakan AI. Itu yang betul. Sehingga hati-hati. Hari ini, kemarin, pengalaman kami pribadi, karena waktunya mepet, proyek kami di Pertamina ini mepet, kami harus siapkan materi dengan segitu banyak peserta dan banyak lagi persiapan yang lain. Saya itu dibantu oleh satu website untuk membuat presentasi, animasi, dan juga summary-nya. Jadi semua nggak kita pikirin sendiri, tapi kita taruh di AI. Berbayar, ya pasti berbayar. Karena kalau yang gratis, banyak yang nggak pas terjemahannya. Ya. Artinya orang yang nggak pakai AI dengan orang yang pakai AI, kalahnya hanya di level itu. Piawai menggunakan AI. 2 bulan lalu kita bicara masalah AI. Ya. Nah, udah kita bicara masalah AI, what next? Kita mau nyoba enggak? Kita mau ini enggak? Terkadang kan, wah, aku udah terlalu tua, Pak. Udah biar anakku aja, Pak. Saya nggak paham. No, setiap orang harus bisa menggunakan AI. Paling tidak AI sederhana di WA, WhatsApp kita sendiri masing-masing lah. Apa AI-nya? Ketika kita lagi sibuk, ada yang message, ada yang bales. Terima kasih menghubungi kami kan. Kan AI kan? Tinggal Anda pakai kan? Itu AI paling gampang. Ya, kita mau pakai enggak? Bahkan saya tadi lewat dari Surabaya ke Bojonegoro kan lewat Lamongan, lewat Babat, lewat mana-mana. Ada beberapa daerah yang sudah masuk jaringan 5G. Artinya apa? 5G depan mata. Kalau udah 5G depan mata, kita buka video, nggak perlu loading. Begitu terima video, langsung gerak videonya. Sangat cepat sekali. Nah, kalau udah seperti itu, gimana? Kalau produk kita nggak di situ, atau produk kita nggak diiklankan di situ, bagaimana orang tahu? Bagaimana bisa disebarkan kemana-mana? IT, investasi IT juga penting. Jadi Pak Edward ini siap-siap, besok akan banjir itu. Karena orang udah berpikir bahwa selain AI, teknologi saya harus upgrade. ML juga harus saya pakai. ML bukan Mobile Legend loh ya. Nanti pada Mobile Legend push rank semua. Bukan. Machine learning. Ya, aplikasi, aplikasi apa? Implikasinya apa, Pak? Dengan teknologi segini maju, kebocoran data kita sudah di mana-mana. Bapak Ibu, kemarin itu kan saya itu kan dimintai data KTP dan surat sehat oleh pihak Pertamina. Karena saya masih repot, saya nggak segera respon, nggak segera jawab. Tiba-tiba dia kirim foto. Pak Bu, kok ini foto terakhirnya ya? Saya kaget, ambil dari mana ini? Terus dia bilang, Pak, di data kependudukan, Bapak udah daftar. Nah, dari pendaftaran itu, kita bisa akses. Ngeri nggak? Dia dapat foto saya terakhir, foto saya terbaru. Karena saya lagi ngurus KTP yang jadi apps, yang punya penduduk capil dulu. Sehingga KTP kita KTP digital yang bisa di-scan barcode. Saya lagi daftar itu. Dan dia akses bisa lihat. Gitu ya. Artinya keamanan data, perlindungan data ini juga salah satu isu yang penting. Jangan sampai, maaf, resep pribadi Anda, rahasia dagang Anda, yang Anda simpen selama puluhan tahun, belasan tahun, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba sebelah bikin. Persis, bahkan lebih baik. Silakan loh. Jadi ini harus berhati-hati nih. Kita bicara teknologi nih. Wah, saya nggak paham teknologi, Pak. Coba hubungi Pak Edward. Itu beliau pakarnya tuh. Mungkin bisa diskusi. Jaringannya mau bagaimana. Cloud-nya sewa kemana servernya. Pengamannya harus seperti apa. Silakan ngobrol. Ya.
Next, Pak. Informasi terakhir, ini mungkin bisa dikonfirm Pak Teguh atau Pak Wijaya. King College London itu akan buka di Singasari, Malang. Ya, dia akan buka bukan hanya online, tapi dia buka kayak cabang. King College ini kalau saya cari ya, saya survei lah. Dia ini nomor 36 atau 38 global. Universitas terbaik nomor 36 atau 38 global yang ada di London yang berdiri mulai tahun 1800-an. Jadi ini King College ini adalah kayak semacam universitas negeri yang baik, bukan yang terbaik ya, yang baik di London. Jadi yang masuk sini tuh dia rebutan. Dia akan buka di Malang. Loh, kalau King College sudah buka, bagaimana dengan UB? Ya, di Malang kan terkenal UB ya, Brawijaya ya. Ngaruh enggak nanti siswanya? UB kan persaingan juga ketat kan? Nah, kalau dia udah buka di Singosari Malang, berarti kan pembiayaannya kan diatur sedemikian rupa supaya terjangkau. Itu PR juga ya berikutnya ya. Artinya, kalau saya buka kos-kosan dekat UB, habis ini kalau sepi, gimana kos-kosan saya? Nah, mulai berpikir juga kan? Apa yang berikutnya? Kerjasama antara Nvidia dan Apple. Jadi, Apple ini lagi mengembangkan satu aplikasi AI pintar di handphonenya dia menggunakan Nvidia. Di mana Nvidia hari ini sedang meriset AI terbaru tercanggih di atas ChatGPT dan yang lain. Kalau Copilot kan ikut Microsoft, ya. Anda install Windows baru, keluar AI Copilot. Sehingga mirip-mirip ChatGPT. Ketika Anda ngetik apa, Copilot akan keluar. Mau tak bantu carikan? Mau tak bantu browsingkan? Ini loh referensi yang kamu cari. Langsung dia bisa tahu dari cara kita gerak, dari cara kita cari barang, dari cara kita ngetik sesuatu. Dia tahu bahwa orang ini mau cari apa. Nah, Nvidia ini mau pasang AI di Apple. Dia kerjasama eksklusif. Bayangkan kalau itu jalan. Itu Android bisa kalah itu. Karena Android yang ada AI-nya itu terakhir tuh tipe S24 kalau nggak salah. Itu udah built-in. Jadi udah terinstall di aplikasinya. Samsung udah pakai itu. iPhone belum. Tapi dia begitu sama dengan Nvidia, dia akan jalan. Ini akan lebih boom. Kapan? Saya nggak tahu. Ya, marketnya udah ada. Dan ChatGPT hari ini lebih canggih dari sebelumnya loh. Kalau sebelumnya yang gratisan, kita minta bantuan ABC, dia terbatas. Hari ini bikinkan logo bisa. Kapan ada klien ya dari Pasuruan minta dibuatkan logo. Pak, saya perusahaan furniture, ya mereknya ini, oke. Logonya mana? Nah, saya nggak ada ide Pak bangun logo. Tak masukkan ChatGPT, keluar 3 logo langsung rekom. Dan tiga-tiganya tak jual. Pak, mau yang mana? Pak, saya tertarik yang nomor 2 ini, Pak. Tapi warnanya ruban jadi gold, Pak ya. Iya. Berapa saya bayar Pak Pugo? Padahal di ChatGPT gratis. Bapak Ibu, kita mau jadi korban dari teknologi atau kita mau memanfaatkan teknologi? Saya harus tak jual. Saya jual desain tersebut 1.250. Padahal saya browsingnya free. Sih, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Next, Kode. Nah, berikutnya adalah environmental. Yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan. Karena kalau kita bicara pastel, yang membawa perubahan itu adalah lingkungan. Hari ini panas, tiba-tiba hujan. Hari ini air melimpah, tiba-tiba kekeringan. Bagaimana cara mengelolanya? Ini saya baru dapat klien baru di Citralis itu, bisnisnya PLTS, energi terbarukan, solar panel. Akhir-akhir ini permintaan solar panel untuk komersial, komersial building, dan juga industrial lagi tinggi. Sehingga engineer-nya lagi rebutan. Terakhir dia ada project untuk 2000 kafe kalau nggak salah. Cukup gede. Itu di Nganjuk. Pak, headhunter kan saya. Akhirnya apa headhunter? Cari dari kompetitor. Dia mau yang siap pakai. Kalau udah seperti itu, tenaga kerja gimana? Baru pengalaman setahun, Bapak Ibu. Baru saya telepon tadi, siang tadi. Mas, minta gaji berapa kamu? Pengalaman setahun. 8 juta, Pak. Kok kaget saya? Pengalaman baru setahun.
setelah lulus kuliah, minta gaji 8 juta. Karena dia tahu market di sini cukup gede, perubahan environment ini. Banyak perusahaan mau mengarah ke green company, green industry. Banyak caranya. Airnya dikelola sendiri, listriknya menggunakan matahari, pencahayaan menggunakan kaca, tidak lagi lampu. Banyak hal, konsumsi energi, efisien, semuanya diukur, semuanya dinilai. Ya, kita mau bergerak di mana ini? Bisnis saya di mana ini? Terdampak enggak kalau seperti ini, kalau seperti itu? Ya, coba dipikirin. Karena environmental ini juga isu yang cukup krusial ya. Anak-anak muda sekarang sangat peduli dengan isu environmental. Bayangkan kalau perusahaan Anda dicap sebagai perusahaan yang tidak mendukung green industry atau green. Wah, ribut nanti pasti. Ya, Pak, contoh nyatanya apa toh? Next, Ko Ade. Nah, mobil listrik di mana-mana. Yang dulu mobil listrik orang takut beli, hari ini udah di mana-mana. Semua brand China mengeluarkan mobil listrik. Mulai Chery, mulai Wuling, mulai apa lagi? Biadi, semua udah mengeluarkan dan bagus-bagus. Dan harganya terjangkau. Tahun depan bakal lebih murah lagi, katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Masih hoax. Terus kantong kresek. Ini kantong kresek yang Anda mungkin paham ya, bahwa ketika belanja dimanapun, mereka tidak menyediakan kantong plastik. Sehingga Anda harus belanja tas jalur ulang. Kemarin sempat kita ngobrol ini. Tas jalur ulang ini, kadang kita sering lupa bawa kan. Ke Alfa lupa bawa, kemana lupa bawa, dan beli lagi. Pertanyaannya, berapa banyak tas ini di rumah Anda? Fungsi enggak? Malah menu-menuin kan? Padahal ini yang bisa direduce, reuse. Sampai-sampai tuh kita di KBS itu berpikir gini, ada nggak ya produsennya tas gini ini mau buyback? Kalau mau buyback, di rumah saya banyak. Kantong plastik gini loh, itu buahnya. Bener ya Pak Ibu ya? Kadang-kadang kita lupa bawa. Sudah niatnya belanja, lupa bawa tas, beli lagi Kapan lagi beli lagi Akhirnya kan numpuk di rumah. Ya, bukan mengurangi, tapi malah menambah sampah. Itu kan juga kasus environmental juga kan. Next, Kwade. Yang terakhir adalah law, hukum. Kalau kita bahas politik, bahwa yang namanya politik dan hukum itu bersinggungan dan tipis. Sehingga kalau kita bicara politik, tidak fair rasanya kalau kita tidak bicara hukum. Karena pasti terpengaruh. Upah minimum berubah, peraturan berubah, undang-undang berubah, kesehatan berubah, semuanya berubah. Perpajakan pun banyak berubah. Ini saya tunggu pengumuman masalah PPN 12%. Ternyata sore tadi baru diumumkan. Presiden Prabowo tidak merubah undang-undang di mana mensyaratkan tahun 2025 PPN menjadi 12%. Karena kalau dia merubah undang-undang ini, negara berpotensi kehilangan 73 triliun efek dari kenaikan PPN 1% ini. Nah, satu udah kortek. Kalau udah kortek nggak bisa bohong kan, kita nggak bisa sembunyi ya. Yang kedua, PPN-nya 12%. Ada yang beli? Nah, saya nggak tahu. Ya, itu PR kita. Tapi satu yang saya bisa janjikan ke Bapak Ibu, manusia ini adalah makhluk sosial yang pasti mau akan beli. Apakah beli karena terpaksa, beli karena emosi, beli karena kebutuhan, beli karena hobi. Manusia pasti akan beli. Cuman belinya seperti apa? Hari ini kita bicara tren. Kalau kita nggak ngikuti tren, ya barang kita nggak bakal diambil oleh mereka dong. Fair ya, fair enough ya. Karena orang lain punya barang yang lebih menarik, lebih lucu, lebih aku butuh. Omong kosong seperti lah bubu tadi lah. Itu pada waktu itu orang rela ngantri, gegeran ribut untuk mendapatkan boneka Labubu pertama kali. Hari ini udah banjir di mana-mana Labubu. Trennya lewat. Orang lewat dan ya, ini yang kita harus berpikir. Ke depan bagaimana? Kalau UMR naik sekian, mampu nggak saya bayari? Efisiensi saya ngejar nggak? Perlu nggak saya nambah investasi? Perlu nggak saya? Nah, Anda mulai pikirin tuh. Itu ya. Next, Ade. Nah, terus saya bilang, tarif PPL bakal naik. Ya. Dan ada isu bahwa barang Cina, ini saya nggak tahu benar apa enggak,
barang Cina yang masuk itu akan dikenakan tarif 200%. Tarif HS-nya ya, itu akan dinaikkan 200% untuk melindungi lokal. Saya tuh bingung antara mau dukung apa tidak. Karena saya punya klien importir itu dua, di Surabaya sama di Pasuruan. Dua-duanya cukup gede. Saya lagi mikir, saya kalau setuju sama ini, mereka berdua bisnisnya kan nggak jalan. 200% loh, banyak loh. Tapi kalau saya nggak dukung ini, UMKM kita akan terpuruk makin, akan turun. Ya, ini kita perlu pikir sama-sama ya. Ke depan kita mau bagaimana. Next, Ko Ade. Sehingga kalau kita mau memikirkan antara dampak tren dan implikasinya, ini adalah contohnya nih. Saya punya perusahaan coffee shop atau cafe. Secara politik trennya bagaimana? Oh, persaingan dagang, Pak. Ketika ada buka janji jiwa, ada Tomorrow Coffee. Oh iya kan? Trennya ada trade war. Apa implikasinya? Nah, sumber biji kopi dari negara lain itu akan menjadi naik atau menjadi mahal lagi karena di mana udah jual kopi. Ini implikasinya. Ya, kita perlu mikir nih. Kalau saya punya kafe, banyak persaingan dagang, semua orang pada buka kopi, artinya biji kopi dari tempat lain, dari negara lain, itu akan mulai susah ini dicari atau harganya akan melambung tinggi. Secara ekonomi bagaimana? Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana? Inflasi kita bagaimana trennya? Yang tidak bekerja bagaimana? Sanggup tak dia beli kopi? Atau dia malah ngopi untuk bekerja karena memanfaatkan wifi-nya. Sehingga kita perlu buka lebih banyak coffee shop implikasinya. Atau orang-orang yang nganggur ini malah buka sendiri coffee shop level bawah saingan dengan saya. Artinya apa? Market kita mulai geser. Kalau dulu market saya apa, sekarang menjadi apa? Bapak Ibu pernah tahu nggak bahwa di Jawa Timur terutama ya, sedang ada tren kopi kopi murah yang bannernya itu kuning merah. Macam-macam sih mereknya. Ada merek Bening, ada merek STK. Itu kalau saya tanya sama tim saya, yang kalau ke kantor, kamu kemana? Ke STK, Pak. Apa STK itu? Sedulur Tunggal Kopi. Dan STK sendiri punya cabang lebih dari 30 di Surabaya. Itu hanya jual sase, mau beli apa, diudek, disajikan, Anda boleh pakai WiFi. Ya, harga kopinya, sase, satu sase paling mahal 1.500. Satu sase. Dia jual 5.000. Pasang WiFi, dimeniti sama dia, di limit. Kalau kamu main game, di limit sekian jam, sekian menit. Kalau kamu bawa laptop, disuruh beli paket WiFi-nya. Kalau enggak dikasih akses. Loh, sampai seperti itu loh. Persaingan para coffee shop yang level bawah. Yang hanya menyediakan banner kuning merah. Ya. Nah, ketika saya teliti lebih jauh, kenapa kok mereka penuh setiap saat? Ternyata sekarang tuh banyak pekerjaan online yang dilakukan oleh anak muda. Kelihatannya dia nganggur, tapi dia kerja. Dan dia kerja 1 jam, dapat fee 500.000. Tinggal dia mau kencang seperti apa. Sehingga coffee shop level bawah itu lagi menjamur di mana-mana. Nah, kalau udah seperti itu, isu sosialnya apa trennya? Kesehatan orang yang sering minum kopi manis, kurang istirahat, jadi menurun. Kesadaran orang untuk mengurangi gula, menurun. Apa implikasinya? Menu kita sesuaikan. Betul ya? Orang akan cari menu-menu sehat. Catering sehat, roti sehat, semua sehat, lagi akan dicari. Kita mulai berpikir tuh, coffee shop kita menyediakan sesuatu yang sehat selain kopi. Jadi, trennya apa? Kita mulai berpikir implikasinya. Next, Ade. Teknologi. Kalau internet makin cepat,
Sosial media makin banyak dan makin dibutuhkan, apa implikasinya? WiFi kita tertingkatkan paketnya. Kita improve kita punya WiFi supaya performanya bagus, memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Legal, apa trennya? Tax akan naik, upah minimum akan naik. Ya. Kalori dalam menu juga akan meningkat. Apa yang terjadi implikasinya? Kita perlu menulis ulang menu kita. Bagaimana skema pegawai kita? Bagaimana skema bonus kita? Supaya tetap menarik, tetap menantang, pegawai nggak perlu keluar masuk, kafe kita, usaha kita tetap akan jalan. Apa isu lingkungannya? Perubahan iklim. Di beberapa kota, itu baru hujan di November. Padahal secara geografi dulu kita belajar, geografi. Apa ya tentang cuaca itu ya? Kita kan diajari mulai September, pokoknya yang berbau berber itu akan mulai hujan. Ternyata kita baru hujan di November. Itu pun nggak rutin. Itu pun masih lokal. Sehingga panas itu lebih banyak. Gelombang panas lebih banyak. Loh, kalau panasnya lebih banyak, berarti kita install solar cell. Ini yang menyebabkan klien saya solar cell itu instalasi dan apa project itu lagi tinggi akhir-akhir ini. Karena panasnya ini nggak aturan. Dan itu dimanfaatkan. Kan kalau solar cell ini kan ada off grid dan on grid, menggunakan baterai dan tanpa baterai. Baterai mereka sering penuh karena panasnya udah ugal-ugalan. Atau apa? Sudah ngawur lah panasnya. Sehingga kita kalau cari panas itu sebentar, baterai itu udah cepat penuh. Untuk operasional malam. Paling tidak mengurangi pemakaian energi kita di malam hari. Nah, mulai berpikir ya, kita mau bagaimana ke depan. Oke, next. Nah, ada pertanyaan, komentar, masukan? Silakan. Saya buka forum ini ya, Citina. Pak Oscar. Yes, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Diberi kesempatan, mumpung ada Coach Pugo, luar biasa ya. Kita ngeri-ngeri sedap ya tadi dengarnya Pak Oscar ya. Kayak gimana gitu ya, tapi ya ada solusi-solusinya ya tadi di ending gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir selama kita mengandalkan Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar. Jadi tadi tuh Jangan lupa komunitas Pak Citina. Prabowo nggak setuju dengan kenaikan PPN tadi. Iya, tidak menolak. Tidak Walaupun menolak sudah atau tidak disuarakan. setuju? Sudah disuarakan oleh beberapa Apindo sudah menyuarakan untuk menunda. Tapi Prabowo nggak bergeming. Dia belum komen. Jadi Artinya artinya kalau dia belum gimana komen, nih? ya lanjut. Tetap 11 atau 12? Naik. Sesuai PP yang ditekan oleh Jokowi kan tahun depan naik 12. Itu Hmm, kalau nggak diganti oleh presiden ya tetap jalan. gitu ya. Ya, Oke, oke. Yuk teman-teman, kita beri kesempatan buat yang mau nanya. Silahkan. Mumpung loh ini ada ahlinya. oh enggak, bukan ahlinya. Sharing aja kita. Ahlinya ini Sharing aja. tadi. Ini, Ini ini ada kode. pertanyaan dari Kak Ade ya. Ya, Tadi yang diceritakan oleh Pak Pugo, ya. para pekerja yang bekerja di STK, sedulur tunggal kopi dengan upah per jamnya mencapai ratusan ribu, itu para pekerja tersebut kerja apa, Pak? Terima kasih atas penjelasannya, Pak Pugu. Siap. Pekerjanya freelance kok, Ade. Jadi ada yang freelance desain, ada yang freelance untuk review kontrak, ada freelance untuk macam-macam. Eh, Google Ads, SEO, itu dengan biaya sangat murah. Per jamnya, per limit jasanya. Tapi bagi mereka cukup cukup apa ya? Cukup menguntungkan. Jadi dia beriklan di Fastwork, semacam media sosialnya untuk para konsultan lah ibarat kata gitu ya. Jadi dalam Fastwork itu ada berbagai macam konsultan. Konsultan untuk SEO, Ads, konsultan untuk grafik, konsultan untuk data, konsultan untuk apa namanya, semuanya ada bisa. Itu harga start mulai 50.000 sampai unlimited. Dan orang-orang ini yang kelihatannya nganggur, tapi dia bekerja. Di mana fee-nya dihasilkan per jam atau tiap desain. Saya pernah ngesupkan satu desain,
bikinkan satu plot desain untuk 2 bulan. Dia hanya minta 300.000. Dan ketika saya lihat hasil content writernya, hasil fotonya, videonya, captionnya, keren-keren. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sempat ngintip ke website kita atau ke apa ibaratnya sosial media kita, itu adalah hasil 300.000. Selama 2 bulan dia posting. Bukan tim saya yang posting, tapi dia yang posting. Lengkap semuanya. Jadi marketing plan-nya dia yang buatkan semua. Pak, ini nanti kalau akhir tahun kan banyak pajak. Nanti saya iklankan pajaknya Pak ya. Nanti ini masalah ini Pak ya, UMK Pak ya. Saya iklankan pegawainya. Silakan. Itu jalan sendiri itu. 300.000 bayarnya. Serius. Dan itu ketika saya tanya kantornya di mana, dia bilang kantornya working space. Nah, working space lah sama aja dengan STK atau KAD. Dia kan bersewa mahal-mahal, nongkrong lah di situ seharian. Jadi deh, itu. Trennya bergeser. Jangan ngotot. Artinya jangan ngotot gini loh. Jangan memaksakan bahwa kita kita belajar sampai yang bagaimana kita lupa bisnis kita. Ada orang yang mau bantu kok dengan harga yang minimum. Hasilnya juga nggak kalah bagus. Keren, serius. Itu ya. Jadi kalau mau diskusi, saya punya beberapa tempat, saya akan sharing. Harganya, nama websitenya, pekerjaannya apa, saya akan sharing ke teman-teman. Pak, daripada saya Boleh. hire content writer, digital marketing, maksudnya kan mahal. Pak Buku udah nggak referensi yang murah untuk ini. Saya kasih nanti. Nih, silakan dikontak. Daripada nganu ya gaji karyawan ya malah Yes, gaji jiwa ya. yes. Menarik, boleh loh coach nanti di Boleh, sharing. share. Saya akan sharing nanti. Ya, saya akan DM. Share-nya di mana coach? Oh, nah harus join ke grup Biskom. Karena kalau satu-satu kan capek. Kalau di grup Oh, Biskom kan mungkin nanti di kan chat semua bisa ini baca. bisa, di chat ini karena ini yang online nih kita sedikit. Yang online. Ya, Oh, teman-teman ini nggak grup Biskom ya? iya, karena ini di luar Hmm. Surabaya. Ya. Siap. Boleh ya teman-teman dicatat ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kita kasih kesempatan ini. Ayo silahkan. Malu bertanya nanti sesat di jalan. Cik Dewi mungkin mau bertanya. Gimana nih hubungannya dengan apartemen tadi gimana nih? Pastel ya. Kalau Jogja masih bagus. Pastel ya. Apa singkatannya tadi ya? Pastel. Saya nanya boleh. Boleh silahkan. Pak Sebenarnya Teguh kami ya, silahkan. sebenarnya di apa ya perusahaan tempat saya sekarang ini sebenarnya juga sudah pernah join sama pernah disupport lah sama coach Buku ya. Betul ya coach ya. Ya, Jadi saya jadi bingung nih kalau saya tanya ini nanti ya apa lagi? Tarifnya piro lagi? waduh ya enggak toh. Kalau dalam malam ini gratis Pak Teguh. Malam ini Ada kasih gratis. bocoran Pak Teguh. Malam hari ini nggak ada argonya. Malam ini nggak ada argonya. Itu sama Citina nggak boleh itu. Pak Wijaya tanya banyak Pak Wijaya sebagai orang Malang Pak Wijaya. Nah, jadi gini, saya nggak tahu ini rencana mau dibagi breakout room atau Ya, langsung nanti katanya Ya, di ada di breakout room ending Pak kita Teguh. tetap ada Ada. breakout room ya Pak ya. Nanti saya tapi tanya di sini atau di ruang kecil? di sini aja Pak biar kita dengar dapat bocoran Oke. dong Pak. Kan Ya. biasanya pakai argo nih Pak. Jadi gini, eh terkait dengan pestol dan sebagainya, memang kalau mengikut ini sekedar informasi buat semuanya juga. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan pemerintah sering menggalakkan adanya untuk kami ya lembaga-lembaga keuangan ini eh, melakukan mitigasi resiko. Jadi memberikan kredit itu harus dengan mitigasi resiko di awal dengan melakukan pengecekan namanya SLIC atau mungkin dulu terkenal dengan BI checking. Nah, jika dia kena kolektibilitasnya 5, itu artinya berarti dia tingkat apa pembayarannya di dunia di sektor perbankan atau keuangan itu jelek seperti itu. Nah, seiring dengan pemakaian alat BI checking atau SLIC ini di mitigasi risiko di perusahaan pembiayaan maupun perbankan, sebenarnya ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu kami jadi lebih dapat menyaring konsumen-konsumen yang bermasalah tidak usah masuk di
lembaga keuangan kami. Tentunya juga tidak akan masuk di lembaga keuangan lain. Tetapi implikasinya semakin terbuka data yang mana konsumen-konsumen itu jelek-jelek gitu loh. Dan itu semakin mengurangi captive market. Seperti itu. Nah, beberapa perusahaan pembiayaan juga konon informasinya sudah mulai stop selling dan mungkin akan berujung di caplok leasing lain yang lebih besar atau mungkin tutup. Pertanyaan saya, gimana ya Coach ya menghadapi pestel atau perubahan-perubahan di mana kami harus memakai secara legal ya, secara aturan itu kami harus mengikuti aturan melakukan mitigasi resiko dulu sehingga mengakibatkan konsumen yang dulu kita sudah tutup mata gini ya, selek-selek ini tak cukup lah meskipun ujungnya ya akhirnya macet gitu ya dan kami juga jadi problem juga. Nah, tapi kalau kami tidak melakukan mitigasi resiko itu eh, apa namanya? Kami sendiri juga akan kesulitan di belakang. Tapi kalau kami melakukan mitigasi risiko di depan, market kami tidak bertumbuh. Sekedar informasi aja, saat ini saya tidak buka angkanya, tapi trennya kami mengalami loss yang trennya semakin naik di perusahaan kami. Seperti itu, Coach. Sharing saya dan mungkin pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi. Ya, jadi gini Pak Teguh, pada prinsipnya kita perlu lihat bahwa hari ini BI itu sangat melindungi lembaga keuangan atau financing, sangat dilindungi. Karena beberapa waktu terakhir ini tanpa sadar Bapak Ibu coba lihat, Bank Permata ganti logo kan, BTPN juga udah mulai di take over oleh bank lain. Ya, BTPN itu kan juga cukup lama ya, bukan ya, BTN, kalau BTN punya negara, BTPN. BTPM. Dan juga beberapa bank yang cukup gede, yang cukup lama udah mulai take over oleh perusahaan asing. Itu implikasinya Pak Teguh. Jadi hari ini mau nggak mau Bapak harus ikut kebijakan dan tidak boleh tutup mata. Karena bukan nggak mungkin orang yang bagus tiba-tiba tidak punya kemampuan bayar atau mendadak tidak punya kemampuan bayar dan dia udah pasang badan. Silakan mau gimana. Nah kan berarti kan nilai perusahaan Bapak di BI jadi jelek Pak. Karena NPL-nya udah tinggi. Ya, akhirnya apa? Analis Anda apa dipertanyakan lah ibarat kata tuh BI kan tanya, lo berarti analismu tuh kalau menilai bagaimana kok sampai NPL-mu segitu tingginya? Pengaruh ya. Tapi kalau saya terlalu ketat, terlalu ketat surveinya apa segala, nggak ada nasabah. Saya juga setuju itu. Tapi untuk saat ini Pak Teguh, dengan angka deflasi yang segitu tinggi, ada baiknya kalau Pak Teguh itu ya mengikuti apa menjadi ritme pemerintah belakangan ini. Mengurangi tindakan koboi lah kalau saya boleh ngomong. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya baru tahu di MA tadi lupa Teguh bahwa kita jaminkan aset ke bank pinjam untuk kerja. Ya. Ketika besok kita bangkrut, saya nggak minta amit-amit ya, ada Hmm. bangkrutnya, itu bank lelang dulu asetnya, dibayarkan dulu karyawan, baru utang bank dibayar. Kira-kira cukup apa enggak? Nah kalau nggak cukup, berarti kita masih ada utang sama bank. Walaupun sudah dilelang kita punya aset. Sehingga bank kan mengeluarkan surat, kamu masih belum lunasi sisa hutangmu loh. Nah, ketika bank keluar surat, kita call 5 mendadak. Padahal udah dipilotkan, sudah dilelang. Tapi bank kan melihat kita call 5 karena utangmu nggak cukup untuk bayar tanggunganmu yang kemarin. Kan dilema, bank pun juga akan hati-hati nih untuk memberikan kredit atau limit. Jadi nggak hanya di lembaga finance, bank pun hari ini sangat hati-hati banget. Yang dulu teman saya itu kalau main popo itu dia ke bank 3-5 miliar tuh gampang. Hari ini angka 250 aja minta ampun bank mau mengeluarkan. Minta dulu PO-nya, minta dulu izinnya lengkap gak, jual kemana, sangat detail. Serius. Sampai dia sambat. Bro, gimana? Biasanya 3-5 miliar aku udah tawari. Hari ini 250 aja surveinya minta ampun. Padahal pas ada permintaan pupuk di Korea. Tapi duitnya banget dia. Karena dia kalau beli pupuk dan ngolah pupuk dengan petani bayarnya harus cash. Sementara dia punya customer mundur 2 bulan. Nah, jadi kita harus mulai pandai-pandai menyikapi ini. Kalau saya setengah koboi, NPL saya jelek, kalau saya ketati, nggak ada yang masuk limitnya. Anda melihat kredibilitas dari peminjam. Historinya gimana?
Dia sama saya pernah cacat nggak? Keluarganya bagaimana? Gaya hidupnya bagaimana? Gitu ya Pak Teguh. Jadi mulai berpikir, saya ini harus bagaimana? Jadi nggak asal kayak dulu, wis hajar, hajar. Jadi jelek Pak NPL-nya Pak. Kalau NPL jelek, BI akan lihat ini Hanamas ini bagaimana suruh apa analisnya, surveinya bagaimana. Nah, kok udah mulai diturunkan Pak, tambah berat Pak Teguh. Artinya apa? Syarat Anda memenuhi legal di BI akan lebih berat lagi. Jadi ini yang menjadi informasi Pak Teguh secara pribadi ya, bahwa ke depan bagaimana kita menyikapi dari manajemen. Karena kalau dari sales dan dari operation kita nggak bisa apa-apa. Tapi dari manajemen kita mulai menjaga dengan bikin protap, bikin SOP yang lebih ketat lagi. Kalau perlu tim-tim dari back office ikut turun dengan tim operasional untuk melihat asetnya bagaimana, orangnya bagaimana, gaya hidupnya juga bagaimana. Jangan sampai dia gaya hidupnya diong-diongan, tapi dia lupa bahwa dia punya kewajiban. Wah, kalau udah ada apa-apa, ambilin lah ya asetnya. Kan nggak gitu konsepnya. Lebih ke sana sih Pak Teguh. Nggak Ya, menjawab, tapi paling tidak memberikan referensi sih. betul, betul. Thank you, thank you, thank you, thank you. Siap. Oke, masih ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu loh teman-teman. Silahkan. Ini waktunya Kalau tinggal 20 menit, kayaknya nggak mungkin Mbak ya di breakout ini. Berapa orang tuh ini? nanti breakout room-nya sedikit aja, satu ruangannya hanya 3 orang, sekitar 3 sampai 4 orang, biar lebih Oh. efektif ya. Oke, karena ini tidak ada yang bertanya. Mana Pak Oscar? Pak Oh, ini Oscar. Pak Oscar nih. Ini partner saya hari ini. Ya, saya di sini. Nah, halo Pak Oscar. Jadi, teman-teman malam hari ini sangat diberkati ya. Bener banget judulnya ya. Jadi memang di luar sana tahun 2025 itu kayak aduh sesuatu yang membingungkan sekali. Tapi malam hari ini kita udah dikasih banyak bocoran. Jadi kita harus mulai mempersiapkan A, B, C, D, E ya. Plan A, B, C, D dah. Sampai mana itu kita harus prepare ya Pak Oscar ya. Puji Tuhan sekali ya malam hari ini. Materi hari ini itu mempertajam setiap kita ya, memberikan Yes. wawasan, mempertajam nanti arahan ke 2025 gitu ya. Betul sekali. Oke. Teman-teman diberkati ya malam hari ini. Nah, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan ya. Kita akan kolekte. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Bapa yang terkasih dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini Engkau membekali kami dengan ilmu yang begitu kami perlukan Tuhan untuk menghadapi tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki sekarang ini adalah titipan dari Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan adalah pengelola keuangan yang terbaik yang dari Engkau Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini nanti Tuhan, sehingga persembahan kami boleh dipergunakan Tuhan sebagai alat untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik, kami juga rindu memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman bisa scan kris yang ada di layar ini ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa menabur ke rekeningnya ini ya, ada di chat ya. Teman-teman boleh pilih mau transfer ke rekening BCA atas nama Perkumpulan Karya Bisnis Cemerlang di nomor AC BCA 865098670 atau boleh skin QRIS. Oke. Terima kasih teman-teman ya untuk berkatnya. Nah, ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan ya. Gitu. Yang pertama adalah tentang Camp Sukses Sejati Katolik. Nah, ini teman-teman apakah sudah
ikut camp SS ini semua? Kayaknya semua sudah ikut camp SS ya. Jadi sudah paham banget ya camp SS itu seperti apa gitu. Nah, tetapi besok tanggal 18 sampai 19 Januari camp SS akan mengadakan versi Katolik. Materinya sama ya, tetapi ini menggunakan liturgi Katolik gitu. Nah, kami mengundang teman-teman yang punya saudara atau teman siapapun yang Katolik, boleh diajak join di camp Sukses Sejati Katolik. Apakah camp ini khusus hanya yang Katolik saja? Tidak, teman-teman. Kita Kristen pun juga boleh join. Biasanya teman-teman yang Katolik kan join ke kita nih, yang Kristen nih. Gitu. Nah, sekarang kita kebalikannya. Kita yang Kristen boleh join juga di camp Sukses Sejati Katolik. Ingat, ya, kita mungkin bisa kalau yang sudah agak lupa nih materi camp SS itu seperti apa, boleh join lagi ya. Kita akan belajar banyak hal, 6 harta kita akan diingatkan lagi ya, harta rohani, jiwani, tubuh, terus hubungan, keluarga, dan juga harta benda. Kita belajar juga tentang transformasi mindset dan bisnis kita. Kita juga akan dirubah paradigmanya gitu. Jadi ini sebuah camp yang sangat-sangat luar biasa. Teman-teman bisa langsung scan kris ini ya, link registrasi ini. Lokasinya nanti ada di Hotel Java Paragon, Jalan Maijen Sungkono. Tarifnya berapa? Tarifnya, investasinya berapa? Investasinya 1.800.000 untuk harga early bird sampai 18 Desember atau 3.500.000 per couple. Couple-nya ini nggak harus suami istri ya, silahkan mau sama teman atau mungkin mau joinan dengan siapa, boleh silahkan gitu ya. Kami juga mohon bantuannya sekali lagi untuk boleh menginfokan ke teman-temannya. Coba kita cek ya itu di handphone kita scroll nih. Siapa nih teman kita yang Kristiani, Kristen atau Katolik, boleh kita ajak lah. Kita sudah diberkati di KBC ini, jadi kita juga mau teman-teman kita juga diberkati gitu ya Pak Oscar ya. Benar sekali. Iya. Ada pengumuman apa lagi nih Pak malam hari ini? Oke, next, Ade. Nah, ini tadi yang informasi mengenai KBC. Jadi buat teman-teman sekalian bisa join di WA grupnya Biskom KBC Jatim, ya. Lalu juga bisa melihat informasi melalui YouTube. Ada channel YouTube-nya Kingdom Business Community. Di sana ada beberapa video yang bisa menjadi sarana belajar kita. Dan juga jangan lupa follow Instagram KBC Jatim ya untuk @kbcjatim. Ya, di sana teman-teman semuanya bisa dapat informasi yang mengenai KBC Jatim. Ada WA Group, ada YouTube, ada Instagram. Iya. Kalau untuk ini Pak, tadi yang feedback, linknya di mana nih? Nah, Feedback. feedbacknya. Nah, buat tadi kan ada beberapa pertanyaan yang ingin mendapatkan materi, materi ya. Oke, jadi teman-teman semuanya bisa mengisi feedback ini. Mungkin linknya nanti bisa diberikan juga di ini ya. Bisa scan QR ini. Sebentar nanti juga akan ada. Mungkin ada bisa bantu linknya di chat ya. Jadi feedbacknya bisa teman-teman isi sekarang. Nanti bisa dapatkan juga. Nah, sudah di-share oleh Adi. Thank you Adi untuk share-nya. Nanti dapat materi dari sini. Itu ya. Eh, nggak nggak banyak pertanyaan, hanya satu halaman saya lihat gitu ya. Bisa langsung diisi. Ini juga ada join grupnya. Ini yang grup Biskom ya untuk WA. Ya. Oke, baik ini. Menarik sekali kalau misalkan teman-teman semuanya bisa join di grup WA grup ini ya. Jadi nggak sampai ketinggalan, terutama untuk Biskom berikutnya atau informasi-informasi lainnya, kegiatan Biskom itu apa saja di sana. Nah, sayang sekali kalau misalkan sampai terlewat ya, karena itu informasi yang sangat penting buat setiap kita gitu ya. Nah, ini Januari kita ketemu lagi ya Bu Tina ya. Yes, Nah, betul.
sekali karena besok Desember itu kan kita banyak acara ya. Kita biasanya pada pelayanan di gereja. Jadi kita biskomnya libur dulu karena kita mau Natalan ya Pak Oscar ya. Ini bisa scan QR dulu juga ya. Ini kalau misalkan mau join tuh yang bulan Januari gitu ya. Ini Ini ada yang Januari ya Pak ya, bukan Desember ya. betul. Ini Rabu 22 Januari. Oh, Minggu oke. ketiga Januari ketemu lagi ya. Yes, Mm-mm. oke. Hanya itu Pak pengumumannya. Iya. Nah, Oke. kita mau foto bersama dulu ya. Ayo semua teman-teman yang memungkinkan boleh open cam dulu. Kita berikan ekspresi terbaik kita. Silakan teman-teman. Ayo open cam dulu. Mungkin Ade bisa bantu. Oke, Iya, ayo open cam, open cam. oke, saya hitung mundur 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you semua. Thank you. Nah, oke, thank you teman-teman. Setelah ini kita akan join ke breakout room. Karena waktunya mepet ya. Tapi ini kan penting banget ya. Kita harus sharing sama teman-teman. Kita satu grupnya hanya sekitar 3 orang aja gitu. Tetapi sebelumnya kami mohon bantuan dari Coach Puko untuk tutup dalam doa ya, Coach. Silahkan. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di surga, kami syukur berterima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh kumpulkan bersama walaupun berbeda jarak melalui ruangan Zoom. Kami percaya Tuhan bahwa materi pada malam hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, bukan malah menakuti kami, tapi malah boleh menyemangati kami supaya perusahaan dan kehidupan baik kami semakin terus berkembang melalui kami yang bertumbuh secara kompetensinya dulu. Supaya percaya Tuhan, kami adalah pekerja-Mu, kami adalah hamba-Mu. Ketika kami bertumbuh dan berkembang, Engkau akan memberkati usaha kami lebih-lebih lagi. Tuhan, berkatilah rekan-rekan yang ada di ruangan ini, jauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Semoga apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan boleh berhasil guna. Amin. Terima kasih teman-teman buat Yes. kebersamaan malam hari ini. Kita langsung join ke breakout room ya. Nanti breakout room-nya akan ditutup 30 menit ya. Betul ya, Ko Ade? Ya, betul, betul. Oke. Selamat bernetworking, selamat sharing-sharing di grup.